Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Rizdia Ayu Puspo Devi, NIM A1R18009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Non-diskriminasi terhadap para pekerja yang terpapar oleh virus HIV/AIDS. Non-diskriminasi ialah larangan untuk tidak memperbolehkan adanya tindakan diskriminasi terhadap buruh atau pekerja yang terkena penyakit HIV/AIDS atau yang dianggap bagi orang yang terinfeksi HIV. Diskriminasi dan stigmatisasi justru menghalangi upaya promosi pencegahan HIV/AIDS. Ini adalah beberapa bentuk stigma dan diskriminasi yang sering terjadi pada ODA di tempat kerja. 1. Ketidakpedulian. Bentuk ketidakpedulian orang lain mengenai perasaan ataupun apa yang sebenarnya sedang dialami ODA, ditambah lagi salah informasi, hoaks, mitos, dan rumor yang buruk-buruk semua tentang HIV/AIDS itu. Inilah yang menimbulkan ketakutan orang sekitar terhadap ODA. Ketakutan orang di sekitar itu jugalah memicu ODA mengalami ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah ketakutan. Ketakutan akibat informasi yang salah dapat membuat ODA dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan mereka dibully. Orang-orang atau masyarakat mungkin masih ada yang berpikir bahwa ODA itu menular, menjijikan, dan sebagainya. Padahal HIV/AIDS tidak bisa ditularkan hanya dari pertemanan, berbicara, bersalaman, atau hanya sekedar berbagi cerita. HIV/AIDS bisa ditularkan lewat hubungan seks tanpa alat pengaman, serta beberapa faktor resiko. Yang ketiga, promosi ditunda bahkan tidak diberikan. Hal ini terjadi karena kekhawatiran dan rasa takut yang masih dimiliki oleh para pemegang kepentingan dan kebijakan di tempat ODA bekerja. Yang keempat, dipecat dari tempat kerja lebih buruk dari sekedar tidak dipromosikan di tempat kerja. ODA sampai dipecat karena penyakit yang dialaminya. Padahal tidak semudah itu bagi ODA untuk mencari pekerjaan. Dan kalaupun bisa mendapatkan pekerjaan, ODA mungkin akan mendapatkan tekanan di tempat kerjanya karena menderita HIV/AIDS. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi, yaitu jadilah contoh yang baik. Apa yang sudah kita ketahui, pikirkanlah dengan kata-kata yang kita gunakan dan bagaimana kita memperlakukan ODA. Yang kedua, berbagilah pada orang lain mengenai hak-hak yang kita ketahui dan ajaklah mereka untuk membicarakan tentang stigma yang terjadi dan bagaimana cara merubahnya. Dan yang ketiga, ialah atasilah ketika Anda melihat stigma dan diskriminasi di lingkungan sekitar rumah maupun di tempat kerja. Bicarakanlah masalah tersebut dan buatlah orang paham bahwa stigma dan diskriminasi dapat melukai ODA tersebut. Selanjutnya, nomor 4. Lawan stigma dan diskriminasi tersebut melalui kelompok. Setiap kelompok dapat menemukan stigma dalam situasi mereka sendiri dan setuju untuk melakukan 1 atau 2 tindakan praktis agar terjadi perubahan. Yang kelima, mengatakan bahwa stigma sebagai sesuatu yang salah dan buruk. Dan ini hal-hal yang dapat dilakukan secara individu dalam menemui rekan kerja yang terpapar virus HIV/AIDS. Pertama, kita harus waspada pada bahasa yang kita gunakan. Kedua, sediakan perhatian untuk mendengarkan dan mendukung anggota keluarga ODA di rumah. Ketiga, kunjungi dan dukung ODA beserta keluarganya di lingkungan tempat tinggal kita. Doronglah ODA untuk menggunakan layanan yang tersedia seperti konseling, tes HIV, pengobatan medis, dan lain-lain sebagainya.
Dan ini mengapa perlu adanya penanganan terhadap diskriminasi dan stigma. 1. Memperkuat respon efektif pada pasien HIV. 2. Mendorong pengembangan dan rasa percaya diri yang kuat pada ODA. 3. Menciptakan role model positif dan memahami upaya anti-stigma dan diskriminasi lebih jauh. Selanjutnya, memperkuat ikatan ODA, keluarga mereka, dan komunitas untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Ini adalah prinsip non-diskriminasi, kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan sudah dimasukkan dalam konstitusi, perjanjian hak asasi manusia, pendapat tentang kelayakan, martabat, dan kehormatan manusia di sebagian besar negara di dunia. Prinsip ini adalah pondasi yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif. Prinsip ini juga diakui secara internasional. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 1. Penerapan kebijakan Permenaker nomor 68 tahun 2004 dan Juknis yang perlu diperbarui, karena dalam pasal 3 mengenai pekerja atau buruh dengan HIV/AIDS memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan pekerja atau buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah action atau pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut sebaiknya merupakan kebijakan dan berbagai pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan juga puskesmas. Ketiga, pendidikan yang berkesinambungan yaitu dapat dilakukan secara internal atau pendidikan sebaya atau melalui kerjasama masyarakat seperti CSR, perusahaan, dan gerakan masyarakat sehat atau disebut juga dengan Germas. Selanjutnya, yang keempat ialah layanan komprehensif berkesinambungan yang dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan LKB Puskesmas. Yang kelima ialah monitoring dan evaluasi baik secara internal perusahaan dan juga dengan eksternal, yaitu melalui puskesmas setempat mengenai data perkembangan atau informasi kesehatan terhadap ODA. Sekian dari presentasi yang saya buat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.